tidak malu. Malah menyempatkan diri untuk menjenguk ayahnya di panti sosial. Menjadi ayah seorang artis, Irwan Yusuf ternyata tidak beruntung. Ini beberapa fakta yang ditemukan tentang ayah Marshanda, seperti yang dikutip dari Tempo. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. Pria bertubuh gempal ini sudah dikenal oleh warga Jalan Bangka 9, Mampang, Jakarta Selatan. Sebelum diciduk petugas suku dinas sosial Jakarta Selatan, Irwan Yusuf beberapa kali keluar masuk warung di jalan ini untuk meminta sedekah. Menurut pengakuan pemilik warung, Irwan meminta dengan sopan dan hanya meminta jika warungnya dalam keadaan sepi. Jika warung ramai, Irwan tidak berani masuk karena takut mengganggu kegiatan makan pelanggan warung. Selasa 29 Maret 2016, dua petugas tiba-tiba menangkap Irwan di depan toko penjahit pada saat pria ini hendak meminta-minta. Irwan sempat ingin lari menghindar, namun petugas menendang kakinya sehingga pria ini jatuh tersungkur. Sang pemilik toko yang kenal dengannya memberi saran agar tidak lari dan menyerahkan diri kepada petugas. Irwan pun terpaksa mengikuti kehendak petugas. Penduduk dan pemilik toko di sekitar Jalan Bangka menceritakan bahwa Irwan sering mondar-mandir di sepanjang jalan. Namun untuk mengemis, baru belakangan ini saja dilakukannya. Lelaki yang dianggap sosok pendiam ini tadinya selalu memiliki uang, tetapi tidak memiliki pekerjaan tetap. Ketika mengemis pun Irwan tidak pernah mengganggu warga sekitar. Ia juga selalu meminta izin terlebih dahulu sebelum meminta sedekah. Pemilik toko penjahit tempat lokasi Irwan ditangkap mengaku tidak pernah melihat petugas dinas sosial razia di sekitar tokonya. Selama 8 tahun berusaha di sini, baru sekali itu ada dinas sosial yang datang. Karena itu, para warga menganggap ayah Marshanda ini tengah kurang beruntung. Sejak Irwan ditangkap dan diberitakan di media, banyak yang menerka-nerka jalan hidup Irwan dan menyinggung masa lalunya. Irwan Yusuf dan Rianti Sofyan, ibu kandung Marshanda, bercerai 15 tahun lalu. Rianti sendiri tidak pernah mau mengungkapkan penyebab perceraiannya. Beberapa media mulai mencari informasi dari sumber lain. Salah satu warga Jalan Bangka yang mengaku teman akrab Irwan menceritakan bahwa Irwan menikah kembali dengan seorang wanita asal Sukabumi setelah bercerai dengan ibu Marshanda. Dari pernikahannya dengan Hera, istri keduanya, Irwan memiliki 3 anak. Irwan yang dulunya memiliki posisi strategis di perusahaan penyalur tenaga kerja, akhirnya meninggalkan Marshanda, ibu dan adik-adiknya, dan memilih tinggal dengan istri keduanya. Namun ternyata keadaan keuangannya tidak semulus yang dibayangkan. Hera meninggalkannya dan membawa ketiga anak mereka karena Irwan dinilai tidak mampu menafkahi mereka. Irwan yang sudah tidak memiliki pekerjaan tetap akhirnya tinggal sendiri di sebuah kontrakan. Tidak lama setelah itu, ia meninggalkan rumah kontrakan karena tidak memiliki uang. Tidak memiliki uang dan keluarga, Irwan menggelandang kemana nasib membawanya. Ia memilih kawasan Jalan Bangka 9 untuk tempat mengadu nasib. Ia sempat menjadi pegawai pada sebuah bengkel dan tempat fotokopi, namun keluar karena berbagai alasan. Untuk tempat tinggal, Irwan biasanya tidur di depan warung makan di pasar. Jika tidak memiliki tempat lain, ia pun tidur di kuburan. Beberapa teman sempat menawarinya pekerjaan membersihkan musola agar ia bisa tidur di sana. Namun Irwan menolak dan memilih tidur berpindah-pindah. Terkadang ia menginap di rumah teman-teman, namun tidak bisa setiap hari karena tidak ingin menjadi beban bagi temannya. Tidak hanya panti sosial yang pernah ditinggali Irwan Yusuf, Irwan juga pernah merasakan tinggal di rumah sakit jiwa. Salah satu teman Irwan menceritakan bahwa Irwan sudah 2 kali kabur dari rumah sakit jiwa. Pertama kali masuk, ia dibawa ke rumah sakit jiwa lalu kabur.
Sebulan setelah melarikan diri dari rumah sakit jiwa, ia menghubungi keluarganya untuk menjemputnya di daerah Jalan Bangka. Namun yang datang malah ambulans dari rumah sakit jiwa. Warga menilai jika ada yang baru mengenal Irwan, ia akan dinilai sakit jiwa karena tingkahnya. Irwan yang pendiam suka menghayal, berbicara tidak karuan, dan suka berbicara sendiri. Sikap terakhir ini dibenarkan oleh beberapa pemilik warung yang suka disinggahi Irwan. Terkadang mereka melihat Irwan seperti membicarakan bisnis kepada orang lain, namun kenyataannya pria ini hanya berbicara dengan dirinya sendiri. Setelah tidak lagi mengelola perusahaan tenaga kerja, Irwan mencoba bisnis dengan meminta modal kepada orang tuanya. Ia mencoba mengelola udang galah di Anyer, namun usahanya bangkrut. Mencoba usaha lain, tetapi sayang tidak ada yang berhasil. Akhirnya Irwan menyerah dan hanya mengandalkan pemberian dari keluarga setiap bulan. Karena sering diberi suntikan dana, Irwan menjadi orang yang tidak mau berusaha keras. Sebulan sebelum penangkapan, kepada teman-temannya, Irwan mengaku tidak lagi meminta uang kepada keluarga dan anak-anaknya. Ia ingin berusaha sendiri. Ketika ditangkap, beberapa orang yang melihatnya sudah menyebut dirinya sebagai ayah Marsyanda kepada petugas dinas sosial. Petugas tidak menghiraukan pernyataan itu dan tetap menangkap Irwan karena kedapatan mengemis. Ketika diwawancarai di kantor dinas, Irwan tidak mengakui dirinya sebagai ayah Marsyanda. Kepada petugas, Irwan menuturkan dirinya memang dekat dengan keluarga Marsyanda karena dulu pernah bekerja dengan ibunya Marsyanda. Belum diketahui apa tujuan Irwan menyembunyikan statusnya sebagai ayah Marsyanda. Namun Marsyanda sendiri mengakui jika Irwan adalah ayahnya dan menjenguknya di tempat rehabilitasi dinas sosial. Pemirsa, itulah 7 fakta miris tentang ayah Marsyanda.